Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. So seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Pernahkah Anda membayangkan sebuah tim yang datang dengan persiapan lebih singkat, tetapi justru tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut menghadapi rival terkuatnya? Itulah yang kini ditunjukkan Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026. Nah, itu betul. Di saat banyak yang menilai Vietnam lebih diunggulkan, John Hartman justru mengirim pesan penuh percaya diri yang membuat duel panas ini semakin layak dinantikan. Pelatih Timnas Indonesia itu menegaskan skuad Garuda sama sekali tidak gentar menghadapi Vietnam. Ngeri ini. Ia menganggap pertandingan tersebut sebagai momen terbaik untuk mengukur sejauh mana perkembangan tim yang sedang dibangunnya. Hartman memang mengakui Vietnam memiliki modal yang lebih baik. The Golden Star Warriors sudah memulai pemusatan latihan sejak 22 Juni, sehingga memiliki waktu lebih panjang untuk mematangkan strategi dan membangun kekompakan. Ditambah lagi, mereka masih ditangani pelatih yang sudah lama mengenal karakter para pemainnya. Namun, situasi itu tidak membuat Hartman ciut. Menurut pelatih berusia 50 tahun tersebut, menghadapi tim sekuat Vietnam justru menjadi tantangan yang sangat menarik. Ia menilai Vietnam adalah lawan ideal untuk menguji kemampuan Timnas Indonesia sebelum melangkah lebih jauh di turnamen. Ya betul sekali. Kalau Vietnam itu mereka lebih dulu untuk pemusatan latihan, bahkan mereka sampai ke Korea Selatan ya. Jadi kalau mau dilihat memang Vietnam ini tidak main-main untuk nanti bermain di Piala AFF. Apalagi mereka tahu itu satu grup dengan Indonesia yang lawannya cukup berat. Nah di sini kita lihat juga Indonesia persiapannya itu tidak terlalu matang sebenarnya ya. Itu terkesannya itu baru saja persiapannya, dan sekarang itu mereka lagi training center itu di Bali. Ada beberapa nama yang dipanggil, termasuk ada 4 pemain abroad kita yang dipanggil. Salah satunya adalah Justin Hapner yang dipanggil untuk memperkuat lini belakang Timnas Indonesia di AFF. Ya kita seharusnya berpikiran sama seperti John Hartman. Ya kita tidak takut dengan siapapun lawannya kita, mau itu Vietnam, Malaysia, Thailand atau negara-negara kuat lainnya, ya sikat saja. Urusan kalah atau menang itu kemudian, intinya main dulu dengan ya strategi, dengan fisik yang sudah oke. Jadi siapapun lawannya, Indonesia tidak takut lagi. Tapi ya optimis lah dengan persiapan dan juga pemanggilan pemain yang ada sekarang, yang rata-rata diisi sama pemain-pemain keturunan. Yakinlah kita bisa setidaknya juara lah tahun ini untuk AFF itu. Mustahil lah kalau kita tidak juara itu. Oke? Media Vietnam sebut pemain naturalisasi Timnas Indonesia buat Kim Sang-sik pusing. Dalam laporannya, Soha menilai Timnas Indonesia kini memiliki kekuatan yang jauh berbeda. Kehadiran banyak pemain naturalisasi yang kini bermain di Liga 1 membuat John Hartman diprediksi bisa menurunkan skuad yang sangat kompetitif di Piala AFF 2026. Soha bahkan menulis bahwa kondisi tersebut menempatkan Kim Sang-sik dalam situasi sulit. Pelatih Vietnam itu disebut harus memutar otak untuk menyiapkan strategi terbaik menghadapi skuad Garuda yang memiliki kedalaman pemain berkualitas di hampir semua lini. Menarik menunggu duel sengit antara Timnas Indonesia versus Vietnam. Gimana menurut kalian? Ya, saking bagusnya, saking frustasinya ya. Kim Sang-sik, dan saking bagusnya Timnas Indonesia itu sampai-sampai Kim Sang-sik datang ke pertandingan Indonesia waktu lawan Mozambik di FIFA Matchday kemarin. Jadi sebenarnya ini ancaman buat Vietnam. Melihat Timnas Indonesia juga sebenarnya tidak menganggap AFF ini sebagai piala ciki lagi. Dengan kata lain, PSSI itu melihat AFF tahun ini sebagai ajang pembuktian bahwa Indonesia bisa jadi juara. Karena kelihatan sekali dari pemanggilan pemain itu tidak hanya pemain-pemain muda. Ya, bahkan pemain-pemain senior sekaliber Jordi Amat itu bahkan dipanggil sama John Hartman. Artinya apa? Artinya Timnas Indonesia di bawahnya John Hartman benar-benar ingin juara Piala AFF. Karena sudah 6 kali kita masuk final Piala AFF tapi belum pernah juara. Dan pertanyaannya, apakah sudah saatnya sekarang kita juara? Belum tahu juga. Tetapi kalau kita lihat berdasarkan ya nama-nama yang dipanggil untuk pemusatan latihan di Bali, sudah 2 kali kita pemusatan latihan dengan nama-nama dari pemain senior yang dipanggil, ya kita optimis Timnas Indonesia bisa berbicara banyak di Piala AFF kali ini. Bahkan kalau kita mau lebih jauh, bisa saja kita jadi juara. Bisa dah.
Harusnya bisa dong, iya kan? Masa sih tidak bisa? John Hertman ingin timnas Indonesia bertemu Malaysia di Piala AFF 2026. Pelatih final timnas kali ini Indonesia baru bisa John ini. Hertman Atau mengaku semi bisa ingin lah. menantang Malaysia jika Garuda berhasil melaju ke babak gugur, baik di semifinal maupun final. Oke. Namun sebelum itu, Hertman menilai Vietnam akan menjadi ujian terbaik bagi timnas Indonesia. Yes. Menurutnya, Vietnam merupakan favorit turnamen karena sudah memulai persiapan lebih awal, memiliki pelatih yang sama dalam waktu lama, dan tahu bagaimana cara memenangkan pertandingan. Karena itu, Hertman tak sabar menghadapi Vietnam di fase grup, sekaligus berharap Indonesia mendapat kesempatan merasakan duel panas melawan Malaysia di babak. Kalau untuk lawan Malaysia mungkin bisa di semifinal, mungkin bisa, tapi mereka harus kasih kalah negara-negara seperti ya Vietnam, maksudnya Filipina dengan negara-negara yang lain lah. Satu grup dengan mereka di grup B itu. Ya Thailand juga ancaman untuk mereka itu karena satu grup dengan Malaysia. Nah, untuk Vietnam sebenarnya ini ujian yang sebenarnya bukan berat sih, tapi sebenarnya bagus untuk melihat sejauh mana persiapan timnas Indonesia nanti di FIFA ASEAN Cup dan juga Piala Asia. Oke? Walaupun nanti lawannya kita di Piala Asia itu bukan Vietnam, tapi Thailand yang dari Asia Tenggara. Tapi kalau kita lihat kekuatan Vietnam yang kalau mau dilihat mereka sangat serius di Piala AFF kali ini, ya kita bisa jadikan mereka sebagai salah satu lawan yang ya kalau boleh dibilang untuk bahan uji cobanya John Hertman lah. Melihat sejauh mana timnas Indonesia ketika berhadapan dengan Vietnam. Walaupun kita punya catatan yang sebenarnya cukup menarik, cukup ya positif lah. 3 kali ketemu Vietnam di Piala Asia, kemudian di kualifikasi Piala Dunia 2 kali itu kita selalu menang. Jadi 3 kali pertemuan beruntun kita selalu menang. Ya itu sebenarnya modal buat Indonesia. Tapi dengan pelatih yang berbeda. Kali ini kita dilatih sama John Hertman, sudah pasti secara strategi juga beda. Dan ya Vietnam juga dilatih sama Kim Sang-sik. Waktu itu masih dilatih sama pelatih lain lah. Ya, jadi kembali lagi ini ajang pembuktiannya John Hertman. Apakah di bawahnya John Hertman Indonesia bisa mengulang cerita manis kita pernah kasih kalah Vietnam, atau justru kita yang dikalahkan Vietnam? Tapi optimis lah, kita harus selalu yakin, selalu optimis kalau timnas Indonesia bisa kasih kalah Vietnam. Apa memang sih mereka, iya kan? Toh Oman saja kita kasih kalah, Mozambik kita kasih kalah, Bulgaria cuma menang penalti doang, masa sekelas Vietnam tidak bisa? Itu kan agak aneh itu ya kan. Negara-negara Timur Tengah aja kita sikat, apalagi Vietnam. Harusnya kita bantai-bantai itu. Pelatih timnas Indonesia justru menyebut Vietnam sebagai calon tim terkuat di Piala AFF 2026. Ini merendah ya kan. Stay humble gitu. Kekuatan Indonesia. John Hertman memuji persiapan dan kekompakan Vietnam. Namun media Vietnam menilai Indonesia juga sangat berbahaya karena diperkuat banyak pemain naturalisasi yang merumput di Eropa. Pelatih tim Iya betul sekali. Walaupun kita punya banyak pemain naturalisasi yang merumput di Eropa, tapi tidak semua dipanggil. Ya kalau kita lihat dari nama-nama yang dipanggil yang abroad bermain di luar itu tidak semua lah. Tidak semua. Kevin Dix tidak, Martin Paes tidak. Itu kan kalau kita lihat nama yang paling populer dan familiar itu cuma Justin Hapner kan. Jadi untuk lini belakang saya pikir udah sangat-sangat oke, lini tengah juga oke, depan juga oke, dan harusnya kita sampai final lah. Kalau bila perlu itu kita harus juara. Harusnya kita juara itu. Ya kalau dilihat dari pemanggilan pemain yang ada. Ya karena tidak semua pemain muda. Semua itu dikolaborasikan lah antara pemain muda dengan pemain-pemain senior kita. Jadi ya harusnya juara dong. Iya kan. Sudah seserius ini baru tidak juara, bikin malu nanti. Inilah line up ideal timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Oke, kita mulai dulu dari kiper guys. Ada nama Nadeo Argawinata. Di mana Nadeo memang menjadi salah satu kiper terbaik di Liga 1 musim lalu. Dan ya, Nadeo pantas untuk mendapatkan posisi utama kiper di Piala AFF nanti. Lalu trio lini belakang ada nama Becker, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Dan sebenarnya masih ada nama Justin Hapner yang bisa menjadi pemain utama di Piala AFF nanti guys untuk lini belakang. Dan di lini tengah ada Eliano Renders, Ivar Janar, Tom Haye, dan Sandy Walsh. Ya untuk lini tengah ini udah yang paling terbaik sih menurut aku. Dan di lini depan ada Donitri, Ragnar Ortmangun, dan Beckham. Mengerikan ya guys line up timnas Indonesia di AFF tahun ini. Dan seharusnya sih dengan line up seperti ini kita optimis juara ya. Dan tidak ada alasan lagi untuk tidak juara. Apalagi pelatihnya langsung John Hertman yang nanganin. Fix juara sih. So ya kalau kita lihat dari line up ini, ya ini belum finish, ini hanya prediksi line up-nya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat line up ini memang sangat-sangat mewah. Dimana di
posisi tengah itu 4 pemain semuanya itu naturalisasi dan bermain di Persib Bandung dan juga Dewa United. Oke. Semua ini pemain-pemain keturunan. Tambah lagi di belakang itu Jordi Amat dan Becker atau Justin Hubner. Semuanya itu pemain-pemain keturunan kita. Tambah lagi di depan, ya. Di depan ini ada Ragnar Oratmangun, ya, striker timnas Indonesia yang punya pengalaman luar biasa lah dengan timnas senior. Jadi saya pikir untuk AFF tahun ini, kalau skuadnya seperti ini, kita lawannya siapapun, kita tidak mungkin kalah. Apalagi hanya sekelas Asia Tenggara. Toh dengan tim sebagus ini saja kita bisa kasih kalah Oman, iya kan? Starting line up-nya kan kurang lebih seperti ini nih. Kita bisa kasih kalah Oman, kita bisa kasih kalah Mozambik. Ya kan, yang secara rank FIFA ya mereka harusnya bisa kasih kalah kita dong, karena mereka di atasnya kita. Tapi toh mereka kalah 3-0, kalah 1-0 dan bahkan kita tidak kebobolan. Nah, harusnya di Piala AFF tahun ini ya kita juara lah. Toh belakang sangat bagus gitu kan. Apalagi kalau Justin Hubner ikut masuk dalam starting line up, katakanlah Rido, Hubner dan Becker di belakang. Kemudian tengahnya Eliano, kemudian Jenner, Tom Haye atau Sandy Walsh di sisi kanan. Saya pikir susah lah kita untuk kalah sebenarnya nih, karena terlalu super power lah, overpower lah kita punya kekuatan timnas ini. Apalagi lawannya hanya AFF gitu kan di Asia Tenggara. Harusnya ya secara logika kita harusnya bisa bantai-bantai lah negara-negara Asia Tenggara gitu kan. Tapi sekali lagi harus memang stay humble, ya kan. Harus tetap rendah hati, jangan sombong. Media Vietnam udah tahu kaget-kaget mulu. Masa lihat timnas Indonesia bisa nurunin 12 pemain naturalisasi aja kaget. Sampai secadang-cadangannya aja pun bisa sebenarnya kalau Indonesia mau. Ya, gak usah deh pemain naturalisasi, nurunin satu skuad yang isinya pemain Persib semua aja bisa. Jangan lupa dicatat jadwalnya Piala AFF 2026. Kawal terus King Indo sampai final. Udahlah, kita juga malu nih dibahas mulu sama media Vietnam. Berkembang terus sepak bola ASEAN dan follow akun gua buat ini. Vietnam ini kenapa mereka sangat ketar-ketir, sangat panik lah kalau Indonesia pakai pemain-pemain keturunan. Bahkan kan mereka sengaja nantang Indonesia. Indonesia itu harus kasih turun pemain-pemain dengan skuad terbaiknya Indonesia. Itu menurut media-media Vietnam. Pertanyaannya, kenapa mereka sepanik itu? Karena mereka tahu Indonesia sudah tiga kali kasih kalah Vietnam itu di pertandingan besar. Ya kan, kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia. Itu kan pertandingan yang kalau mau dibilang standarnya lebih tinggi dari AFF itu. Tapi Vietnam selalu kalah. Nah, kenapa media-medianya Vietnam itu selalu nantang Indonesia? Karena mereka mau uji juga bagaimana Kim Sang-sik ketika ketemu Indonesia dengan pemain-pemain yang diisi banyak pemain keturunan. Nah, kalau sampai kalah Vietnamnya dari Indonesia, maka akan jadi bahan olok-olokan lagi si Vietnam ini. Dan kalau Indonesia kalah, maka akan ditroll habis-habisan sama mereka. Tapi menurut saya, kalau dilihat dari pemain-pemainnya Indonesia yang dipanggil, susah lah kita mau kalah gitu kan. Agak mustahil gitu. Apalagi pelatihnya John Herdman gitu. Dan kita tahu John Herdman 3 kali pertandingan di eranya John Herdman, kita itu susah sekali kebobolan gitu. Bahkan itu pun kebobolan karena penalti. Susah sekali. Itu kita 2 kali lawan negara-negara yang cukup kuat, kita selalu menang, bahkan clean sheet. Jadi tidak heran kalau media-media dari Vietnam seperti The Tao itu mereka selalu nantang Indonesia, kasih turun pemain-pemain terbaik. Tapi kan ini cuma AFF gitu kan. Kalau kita kasih turun semuanya pemain-pemain terbaik seperti Jay Itzes, Martin Paz atau Emil Audero main di ajang sekelas AFF, itu kan seperti menurunkan ya harga dirinya timnas lah. Kita kan ini levelnya sebenarnya sudah Piala Asia, Piala Dunia, toh di AFF yang regionalnya kecil kayak segini mungkin. Kasih turun pemainnya terbaik itu, aduh, negara-negara lain kasihan, susah berkembang nanti. Jadi ya kita pakai pemain seadanya yang bermain di Liga 1. Itu kan keren itu, bro. Pelatih Thailand sampai curhat, katanya ini jadi pemanggilan pemain paling sulit sepanjang karirnya. Anthony Hudson mengaku harus berkoordinasi setiap hari dengan Madam Pang karena Piala AFF 2026 tidak masuk kalender FIFA. Bahkan Thailand gagal memanggil 7 hingga 8 pemain muda yang sebenarnya masuk rencana. Pelatih Thailand juga mereka ini frustasi. Kenapa? Karena mereka punya pemain-pemain itu sudah cukup tua ya. Usianya itu 35 tahun. Bahkan Terasil Dangda itu kalau tidak salah strikernya mereka ya, itu sudah usianya 35 atau 37 mungkin, tapi dipanggil terus begitu. Nah, tapi kita juga jangan hanya lihat Thailandnya, Vietnamnya atau Malaysianya. Kita jangan lupakan negara-negara seperti Filipina, Kamboja. Bahkan kabarnya Kamboja itu naturalisasi kalau tidak salah itu 7 pemain asing.
7 pemain mereka naturalisasi khusus persiapan untuk Piala AFF tahun ini. Artinya negara-negara Asia Tenggara sekarang lihat AFF bukan hanya sekadar Piala Ciki, tapi benar-benar turnamen yang pialanya itu harus direbut. Nah, Indonesia juga di tahun ini, ya kalau kita lihat tidak anggap lagi Piala Ciki, tapi menganggap serius nih Piala AFF ini, ya kan? Nah kemudian ada Filipina. Filipina ini cukup bagus, ya. Cukup bagus mereka karena mereka punya pemain-pemain muda ini ada yang bermain bahkan di Amerika. Kemudian banyak juga mereka punya pemain itu yang bermain di luar, di Eropa maksudnya. Jadi ancaman juga mereka itu selain Thailand, selain Malaysia ataupun Vietnam. Negara-negara seperti Kamboja, Filipina, Singapura. Ya kita jangan anggap remeh negara-negara ini. Karena mereka juga sekarang sudah cukup berkembang sepak bolanya. Mereka tidak lagi terkungkung dengan pemain-pemain lokal. Mereka juga menggunakan pemain-pemain asing yang sudah bermain dan bahkan tinggal lama di negara mereka. Jadi secara kekuatan mereka juga tidak bisa dianggap remeh. Kuatlah katakanlah seperti itu. Tapi kembali lagi, kalau kita melihat ke dalam timnas Indonesia dengan persiapan yang menurut saya oke lah ya, not bad lah persiapannya timnas Indonesia. Dengan pemanggilan pemain yang ada sekarang, ada Ragnar, ada Justin, intinya pemain keturunan lah. Mustahil lah kita tidak juara gitu. Ya walaupun lawannya cukup berat begitu. Kenapa kita bilang berat? Ya karena secara rank FIFA mereka di atasnya kita, kemudian permainan juga kita samalah dengan mereka gitu kan. Tapi kembali lagi kita harus tetap optimis walaupun berat lawannya, tapi kita harus tetap yakin, harus optimis bahwa kita bisa kalah mereka. Stay humble itu oke lah, harus rendah diri ya, rendah hati lah. Jangan sampai kita terlalu sombong, giliran nanti tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya kita maki-maki nanti pemain-pemainnya. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Kita tetap dukung saja, tetap ya berpikiran ya logis lah. Kalah ya kalah, menang ya menang, tapi tetap optimis. Kita bisa juara AFF tahun ini. Oke? Jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen soal sepak bola kita. So seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.